Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Tuhan yang layak diagungkan tinggi. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan doa kami biarlah Tuhan juga bangga punya anak-anak seperti kami. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu ini, berkati saat ini di mana kami bisa belajar firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Karena aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Bicaralah kepada kami Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengarkan firman-Mu dan belajar di kaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang mulia, dan yang berkuasa itu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini. Hari yang baru lagi Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita melanjutkan pelajaran Alkitab kita dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua sekarang. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 dulu kita akan baca. Atau kita baca sampai 17, nanti kita lihat waktunya ya. Saya akan baca ayat 5, saudara baca ayat 6. Demikian juga selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca berganti-gantian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan, hati beberapa orang di antara kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Sebab bagi Tuhan kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Tuhan dan di hadapannya. Haleluya. Saudara, tema yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah harus diampuni orang yang bersalah. Tapi saya ada melihat satu tema yang cukup baik tadi yang disampaikan di sini, kira-kira yang bisa kita berikan adalah disiplin terhadap jemaat yang berdosa. Oke?
Nah, dalam banyak gereja sebenarnya disiplin ini dijatuhkan bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang parah sekali. Nah, tapi sayangnya di banyak gereja juga hal ini sudah tidak lagi dipraktekkan. Namun, saudara, apa yang akan kita pelajari hari ini akan mengacu kepada hal itu, tapi juga kita akan coba ambil tengah-tengah dari apa yang Paulus katakan hari ini agar kita mengerti. Nah, saudara, ingat di surat Paulus yang pertama di situ ada teguran Paulus mengenai jemaat Korintus yang membiarkan sebagian jemaat itu hidup dalam dosa. Kalau saudara ingat di pasal 1, kalau saya tidak salah, itu dikatakan bahwa ada jemaat di situ yang berbuat atau melakukan hubungan yang tidak senonoh antara dalam kekerabatan, saudara ya, dalam hubungan keluarga. Jadi di sini Paulus mengingatkan bahwa kalau ada yang harus didisiplin, sebenarnya bagiku itu menyedihkan hati. Ya, jadi disiplin yang begitu berat itu membuat yang bersangkutan atau orang yang didisiplin itu kalau mau bertobat itu pasti akan merasakan kesedihan. Ya, kecewa dan mungkin akhirnya dia tersudut, saudara. Dan mungkin ya kenapa biasa kalau orang didisiplin atau satu kesalahan disingkapkan, nah biasanya jemaat itu tiap hari pun akan lihat-lihat sama orang itu gitu ya. Jadi bukan hanya didisiplin secara gerejawi, tapi secara sosial juga biasanya disiplin itu dijatuhkan, saudara. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita boleh baca dari ayat 4, saya coba baca ulang sedikit di ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya hati beberapa orang di antara kamu. Saudara perhatikan, mungkin ya menurut beberapa penafsir-penafsir, apa yang disampaikan oleh Paulus ini ditangkap oleh jemaat Korintus. Sedemikian rupa ditangkap, sampai-sampai mereka bertindak di luar batas, saudara. Ya, mereka saking disiplinnya, mereka bertindak dengan sangat berlebihan. Ya, makanya Paulus katakan di ayat yang ke-6, bagi orang yang demikian, orang yang bagaimana? Orang yang berbuat salah itu, orang yang ya beberapa pandangan di sini menurut Bob Atley, dia katakan ini adalah satu ayat yang memang sulit untuk diterjemahkan, tapi ada 3 kondisi yang diberikan Bob Atley di sini. Siapa dia yang menyebabkan masalah ini? Kan di sini ada orang, tapi Paulus tidak sebut siapa. Ya, beberapa orang di sini yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Apa itu? Siapa orang itu? Nah, Bob Atley katakan orang yang pertama itu adalah dalam 1 Korintus 5 ayat 9, yaitu orang yang menikahi istri ayahnya sendiri. Ya, jadi dia menikah dengan istri ayahnya sendiri, atau orang-orang yang melakukan hubungan sedarah. Jadi dalam jemaat Korintus itu cukup komplikasi, saudara. Ada abang adik yang melakukan hubungan suami istri. Ada ayah anak dari seorang bapak yang melakukan hubungan suami istri dengan istri bapaknya yang lain, saudara. Nah, saudara, ini beberapa hal yang bisa kita lihat dalam penafsiran beberapa ahli-ahli teologi. Lalu yang kedua, penafsiran menurut Bob Atley ada saran yang kedua. Dia bilang ini mengacu tentang seorang tokoh dari salah satu kelompok yang memecah belah gereja rumah itu. Kan gereja baru muncul ini kan. Mereka baru mulai ada di Korintus. Tapi apa yang terjadi? Ada pemecah-pemecah yang datang. Ada pemecah yang bilang, oh Paulus itu tidak berani berkata-kata. Paulus itu tidak pintar berkata-kata, tidak bisa mengajar dan lain sebagainya. Ada yang meragukan otoritas Paulus dan lain sebagainya. Lalu muncullah pemecah belah di dalam gereja. Dan biasanya dalam gereja yang baru muncul, baru berdiri,
ada orang-orang yang seperti ini muncul karena ini tujuan iblis. Iblis tidak mau pekerjaan Tuhan menjadi kuat. Iblis tidak mau pekerjaan Tuhan menjadi besar. Kalaupun besar, boleh besar, sebesar-besarnya pun, tapi yang di dalam itu sebaiknya nyaman saja. Ya, saudara, ini masalah kita juga dalam gereja. Kita punya gereja-gereja yang besar, tapi tidak berani menegur dosa. Kita punya gereja yang besar-besar, tapi tidak berani menegur kesalahan-kesalahan jemaat. Mungkin karena jemaatnya kaya, atau mungkin karena jemaatnya punya uang, dia nggak berani menegur, pendeta nggak berani menegur, majelis jemaat nggak berani menegur, penatua juga nggak berani menegur. Ya, ini masalah yang muncul. Jadi gereja bisa terjadi perpecahan dan kemudian ya perpecahan ini justru memang banyak. Dalam Alkitab kita lihat banyak perpecahan yang menyebabkan munculnya gereja-gereja yang lain, tapi tetap juga ada spiritnya di dalam. Spirit perpecahan ini harus dituntaskan dulu. Ya, kalau tidak spirit ini akan menyebar lagi. Kemanapun orang itu pergi, dia akan membawa spirit itu. Ya, roh penyebar, roh pemberontak ini, kalau tidak diselesaikan, dia akan pergi kemanapun, dia akan bawa roh itu. Dan itu akan terjadi, saudara ya. Itu sebabnya iblis akan lakukan dua cara ini. Yang pertama tadi, dengan memakai orang-orang yang memberontak di dalam gereja. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara membuat orang nyaman di dalam gereja. Ya, nggak usah diganggu, dia nggak usah disebut. Ada orang yang pernah sampaikan kepada saya, waduh Pak Oktav, kalau di gereja itu jangan coba-coba bicara tentang perjinahan. Jangan coba bicara tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Waduh, kita bisa nggak akan bisa melayani lagi di gereja itu. Saya tanya, kenapa rupanya? Karena ada penatua di gereja itu orang kaya dan orang kuat di pemerintahan yang punya istri keempat di dalam gereja itu. Istri keempatnya dalam gereja, istri 1, 2, 3 nyebar di tempat lain. Jadi dia ini keliling, saudara, minggu pertama di sini, minggu kedua di gereja itu, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi setiap istri punya jatah nanti giliran dengan suami beribadah bersama-sama. Nah, dan yang seperti ini iblis senang. Iblis tidak akan mengganggu yang begini-gini. Iblis bilang apa? Ayo jalan aja, makin besar makin bagus. Ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya orang yang menikmati hal-hal yang seperti ini. Kita akan melihat ini semakin banyak nanti. Saudara jangan heran, karena ini memang harus terjadi. Ya, nabi-nabi palsu harus muncul, penyesat-penyesat harus muncul. Lalu kemudian nanti antikristus kita sudah lihat banyak muncul. Tapi nanti antikristus ini akan memimpin, the antichrist ini akan memimpin, saudara ya. Nah, yang ketiga menurut Bob Ackley, apa yang Paulus tulis di ayat 4 sampai ayat yang ke-10 ini, saudara, berbicara tentang kelompok yang menganggap diri sebagai pemimpin dari Palestina yang dihadapi Paulus waktu dia kembali ke Korintus. Jadi ada sekelompok orang yang baru kembali dari Palestina, dari Israel dan sekitarnya. Dan dia menganggap Paulus itu, dia tidak membela Paulus seperti yang seharusnya. Justru dia yang membuat perpecahan itu. Nah, kalau tadi saya bilang Matthew Henry justru lebih tegas. Matthew Henry bilang ini mengacu kepada hubungan sedarah yang terjadi di dalam jemaat. Jadi saudara perhatikan ini, ada banyak hal-hal seperti ini muncul juga sekarang dan bahkan dalam gereja. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan. Nah, pertama apa yang terjadi? Orang-orang seperti ini harus diapain? Didisiplin. Amin. Firman Tuhan bicara tentang disiplin rohani. Firman Tuhan juga bicara tentang disiplin secara gerejawi. Gerejawi akan melakukan disiplin gerejawi. Bagaimana cara disiplin gerejawi? Ya, biasanya tergantung dengan gereja-gereja sendiri. Tapi secara alkitabiah Anda bisa lihat disiplin gerejawi itu ya kadang-kadang ada yang disebut dengan pengucilan. Ya, atau dia dilepaskan dari jabatannya. Dia tidak boleh menjabat apapun di dalam gereja. Nah, saudara, ini dilakukan oleh jemaat Korintus. Hebat jemaat Korintus ini. Di kitab pertama atau surat pertama kita dengar bagaimana mereka disurati oleh Paulus, dan setelah surat diterima mereka berubah. Tapi apa yang terjadi?
di dalam perubahan itu ternyata ada sebagian orang yang kelewatan, saudara. Ya, akhirnya di surat yang kedua ini Paulus bilang, bagi orang yang sudah bertobat, saya boleh katakan seperti itu, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar kamu. Oke, kalau ada orang mau bertobat, ditegur dan dia berubah, dia bertobat, udah cukup teguran itu. Biarkan dia jalani teguran itu. Biarkan dia jalani disiplin itu. Haleluya. Ayat 7, Paulus bilang apa? Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Amen. Jadi kalau ada orang mau bertobat, jangan terus-terusan digosipin. Ya kan? Jangan terus-terusan diceritain. Udah setahun, 2 tahun berlalu, dia tidak lagi melakukan dosa yang sama. Tapi dalam gereja, gosip ini terus tersebar. Oh, kau tahu itu? 2 tahun lalu buat begini. Tahun lalu dia begini. Dia jatuh dalam dosa besar. Iya, oke. Lalu dia disiplin oleh gereja. Jemaat mendisiplin dia. Jemaat mengucilkan dia. Jemaat melepaskan tanggung jawabnya. Ya kan? Sudah terjadi disiplin rohani. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kalau orang itu bertobat, kamu harusnya mengampuni dan mulai menghibur dia. Supaya apa? Supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Orang yang terus diceritain, orang yang terus digosipin, tiap datang misalnya duduk di depan, orang bilang, berani kali dia duduk di depan. Padahal dia itu begini, gini. Nah, saudara dalam gereja banyak seperti ini. Dia itu begini loh, berani duduk di depan. Saudara, orangnya udah bertobat, tapi masih digitukan, kejadian 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih diceritain. Tapi bertobat ya. Kalau yang tadi, case yang tadi saya bilang, yang punya 4 istri, dia harus tinggalkan, dia pilih satu yang mana. Dia nggak bisa tetap bertobat, tapi tiap minggu keliling juga gitu, nggak bisa. Dia tinggalkan dan kembali kepada istrinya yang pertama. Kalau istrinya itu masih hidup, ya. Jadi kalau tidak, yang mana? Aduh, itu tanya Tuhan aja lah. Urusan mana yang mana, ya biasanya manusia kan ya yang mana yang lebih ngurus dia, yang mana lebih perhatian sama dia, itu yang dicari, saudara ya. Jadi kedagingan itu harus dipatahkan dulu. Pertobatan itu harus terjadi. Ada orang curi uang gereja, misalnya. Dia bertobat. Ya kan? Dia mengakui kesalahannya. Harus akui kesalahan. Jangan nutup-nutupin gitu kan. Setelah itu bagaimana? Jangan terus ceritain. 15 tahun yang lalu dia lakukan itu sampai sekarang diceritain. Nah firman Tuhan katakan mulai pada saat dia minta ampun, pada saat dia bertobat, kamu ampuni dan hibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Haleluya. Baru-baru ini salah seorang mahasiswa cerita kepada saya tentang seorang saudaranya yang punya warung kopi. Dan istrinya ini kerja di kantoran. Lalu kemudian istrinya selingkuh. Karena dia kerja kantoran, malu punya suami yang di kedai kopi gitu kan, dipajak, jualannya dipajak. Tapi banyak uang, saudara. Cuma ya namanya kadang-kadang orang kan udah kantoran gitu kan. Maunya kan gayanya gaya kantoran juga. Lalu apa yang terjadi? Perselingkuhan ini terjadi, si suami lapor ke gereja. Tapi rupanya sebelum suami lapor ke gereja, istri dan keluarga udah lapor duluan. Dan tuduhannya dibalikan kepada dia. Singkat cerita, gereja mulai melihat dia yang bersalah dan mulai panggil dia. Pendeta, penatua, semua memanggil dia. Lalu dia ditunjuk-tunjuk kesalahannya, padahal si istri sudah tidak tinggal di rumahnya dan setiap hari jalan dengan orang lain. Saudara, yang paling menyedihkan adalah akhirnya orang ini tinggalkan gereja. Dan saya nggak tahu apakah sudah menikah, tapi waktu itu dia sedang berhubungan dekat sekali dengan seseorang dari agama lain. Dan mereka sudah mulai memberikan dia segala sesuatu agar dia berubah agama.
Gereja menjauhkan dia. Ini banyak kejadian dalam gereja seperti ini. Ya, kita nggak bisa bilang gereja terlalu sempurna, tapi dalam gereja banyak hal seperti ini. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang rajin kasih perpuluhan, rajin kasih sumbangan, kasih bantuan, itu ditutup-tutupin. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kemarin kami mengunjungi satu tempat di mana anak saya pernah bersekolah dulu. Sekitar 7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ya sekitar ya 5-6 tahun yang lalu, kami pernah mengingatkan tempat itu, kepala sekolahnya, tentang masalah yang terjadi di sekolah itu. Tapi itu orang tidak pernah mau mendengar. Bahkan kami beberapa orang tua yang menunjuk itu disalahkan. Kemarin sedang kami duduk, tiba-tiba ada seorang ibu bilang kepada kami, Bapak tahu di sekolah ini kemarin datang satu pengacara kondang untuk coba menyelesaikan persoalan yang terjadi antara guru dengan muridnya. Ada lagi terjadi percabulan seperti itu lagi antara guru dengan murid. Kenapa? Tidak ada pertobatan. Orang yang tidak mau bertobat, siklus ini akan terus berulang, terulang dan terjadi. Kalau tidak ada pertobatan, apa yang terjadi kitab Hakim-Hakim, mereka mencari Tuhan, atau mereka jatuh dalam dosa, mereka berbuat jahat, lalu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, mereka mengalami kesusahan dulu selama beberapa puluh tahun, lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan pertolongan, lalu kemudian selama 40 tahun mereka baik-baik, lalu jatuh lagi dalam dosa. Ini siklus akan terjadi, saudara. Kenapa? Tidak ada pertobatan yang sejati. Pertobatan itu harus berasal dari dalam hati. Amin. Kalau tidak, ini yang terjadi. Akhirnya gereja juga akan mengalami masalah karena orang-orang yang tidak mau bertobat ini. Ya, jadi tapi bagi yang mau bertobat, Paulus ingatkan ini. Kalau dia sudah mau bertobat, ampuni dan hibur dia. Jangan sampai dia binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya kan? Ada orang yang sudah bertobat, terus digituin, percayalah dia lama-lama akan lari. Itu sebabnya saya pernah kutip pada waktu saya khotbah tentang hati Bapa dari Lukas 15 itu, tentang anak yang hilang. Seorang yang bernama Henry Ward Beecher, dia katakan, compassion will cure more sins than condemnation. Belas kasih akan menyembuhkan lebih banyak dosa daripada tuduhan atau penghakiman. Oh kau begini, bertobat kau. Saudara yang belajar konseling anak, Anda bisa belajar dari sini. Anak yang terus dibilang kau begini, kau begini, kau begini. Oh kau nggak bisa diam, kau nggak bisa tenang, kau begini, kau lasak, kau bandel. Ini akan terngiang dalam pikirannya dan terus akan terulang. Dia juga akan terus katakan, oh ya aku bandel kok, aku begini kok, aku nggak bisa diatur kok, aku nggak bisa dibilang kok. Dan ini akan terus dia lakukan, saudara. Kenapa? Apa yang ditanamkan orang tuanya akan tertanam di sini. Demikian juga dengan orang yang mau bertobat kadang-kadang. Mereka yang mau bertobat tapi terus digitukan, dia bilang, oh kau bilang aku gitu, ya udah aku jadi gitu. Itu sebabnya tunjukkan belas kasih. Paulus katakan di sini udah cukuplah. Disiplin itu pun ada waktunya. Ya, disiplin itu ada waktunya. Setelah dia didisiplin, setelah dia bertobat, tunjukkan belas kasih sekarang ini. Haleluya. Ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Orang yang bertobat jangan terus ditunjuk. Jangan terus, oh kau begini, aku gak percaya lagi samamu. Ya kan? Anda bilang Anda mengampuni, tapi tetap tidak percaya, tetap terus menyimpan kesalahan orang, yang gak ada gunanya pengampunan yang Anda bilang itu. Ya, itu sebabnya, compassion will cure more sins than condemnation. Belas kasih akan menyembuhkan lebih banyak dosa daripada condemnation, tuduhan, penghakiman. Coba lihat anak-anak. Anak yang bandel, kalau setiap kali dia berbuat salah, Anda tunjukkan kasih, dia pasti akan segan, akan takut buat salah. Kenapa? Dia berpikir, tiap kali aku buat salah, bapakku, mamaku, kakakku, semua selalu mendampingi aku, selalu mengasihi aku. Tapi lihat anak-anak yang berbuat salah, lalu diusir dari rumah.
Apa yang terjadi dengan anak itu? Anak itu akan ada dua pilihan. Kalau dia kuat dalam Tuhan, dia dari kecil bertumbuh dalam Tuhan. Dia akan mulai sadar seperti anak bungsu itu. Betul kan? Anak bungsu itu bangkit dan berdiri dan berkata dalam hatinya. Kenapa? Ada firman dalam hatinya. Tapi kalau anak itu tidak punya firman dalam hatinya, pada waktu tuduhan-tuduhan itu masuk, maka dia bilang apa? Kau buat aku gini ya, aku akan lebih jahat dari ini. Saya pernah dengar ada orang yang bilang seperti itu. Kubuktikan samamu, aku betul-betul seperti ini. Nah, sayangnya beginilah banyak orang, saudara. Banyak orang yang seperti itu. Itu sebabnya saya mengajak saudara, compassion, tunjukkan belas kasih. Haleluya. Disiplin perlu. Ada orang yang salah, saya disiplin. Amin. Tunjukkan kesalahannya sampai dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia harus kembali kepada Tuhan. Dia hamil di luar nikah, silakan. Iya kan? Tapi setelah itu apa yang kau lakukan? Saya bukan maksud, jangan disilahkan. Oh, Bapak bilang boleh, woi, jangan, bukan itu maksudku. Ya bisa saja dia hamil di luar nikah misalnya. Tapi Anda harus tunjukkan belas kasih. Dia mau bertobat, dia mau menikah baik-baik, biarkan dia menikah baik-baik. Jangan sampai udah hamil di luar nikah, gugurkan kandungan lagi. Lihat, dosa yang satu akan membawa orang kepada dosa yang lain. Ya kan? Gak ada pertobatan itu namanya. Tapi kalau dia mau meminta ampun di hadapan Tuhan, mereka datang baik-baik, terima dengan baik. Haleluya. Kasihi orang yang berbuat salah. Ayat yang 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Paulus katakan ini. Aku tulis surat padamu, aku sampaikan ajaran padamu, supaya aku melihat kamu ini taat enggak. Aku khotbah kepadamu, aku ajarkan firman Tuhan padamu, supaya aku lihat kamu ini taat enggak. Banyak orang semakin diajar firman, semakin tidak taat. Sayangnya. Dalam dunia sekarang ini, semakin tahu firman, semakin brutal. Semakin keras kepala. Semakin bandel. Gak ada pertobatannya. Ngeri saudara. Iya kan? Ini yang Paulus bilang. Justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu. Yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Firman Tuhan ingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Haleluya. Taat kepada Tuhan. Taat kepada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan berikan kepada saudara. Apalagi kepada Bapa rohani. Amin. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Haleluya. Kalau ada yang salah, ampuni. Apalagi kalau dia mengaku dia bersalah. Tugas kita mengampuni orang yang bersalah itu. Amin. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku sebagai Bapa rohanimu, aku juga mengampuni dia. Karena apa? Paulus bicara sebagai orang yang tidak ada di tempat. Ya kan, Paulus kan berada di Makedonia. Dia tulis surat kepada jemaat di Korintus. Ini datang beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan kemudian, surat dikirim naik kapal, saudara. Jadi nggak langsung sampai ke WA saudara. Pak, ada masalah gini, ting, langsung sampai gitu. Tersebar di satu grup, mungkin 10 grup gitu kan. Enggak, ini butuh waktu berbulan-bulan. Nah, kemudian setelah itu Paulus tulis surat di sini. Paulus bilang, kalau ada yang kamu ampuni, aku juga mengampuni. Karena selama berapa bulan proses ini kan surat ini datang, Paulus tidak ada di tempat itu. Jadi Paulus bilang, kalau kalian sudah ampuni, aku juga ampuni dia. Walaupun dia hina aku. Walaupun dia menjadi pemberontak terhadap aku. Walaupun dia yang ceritain aku, dia yang fitnahin aku kemana-mana, aku ampuni juga. Kalau kalian udah ampuni, aku ampuni. Saya percaya mungkin Paulus bisa katakan, wah, bahkan kalau kalian tidak ampuni juga, aku ampuni juga orang itu. Haleluya, itu tugas kita. Amin. Mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Sejahat-jahatnya pun dosa, kesalahan orang itu terhadap kita, ampuni dia. Itu tugas kita. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya apa?
Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Iblis itu senang cari keuntungan dalam masalah yang terjadi dalam gereja. Tadi kan saya bilang, masalah pertama, ada yang jatuh dalam dosa, yang satu dia disiplin, jemaat mulai cerita dalam gereja. Wah, iblis senang gini. Kenapa? Iblis mau kalau bisa orang itu betul-betul mati aja, mati dalam dosa. Jangan tobat, dia harus mati dalam dosa. Kalau perlu dia mati sebagai pembunuh besar. Ya kan? Iblis mau seperti itu. Iblis memanfaatkan, mengambil keuntungan dari apapun yang terjadi. Anda pikir kita bisa duduk di sini, lalu kemudian iblis tidak bisa bekerja. Iblis bisa curi pikiran Anda di sini, dan dia bisa ubah pikiran itu saat ini juga. Kenapa? Tiba-tiba ada WA masuk, ting. Buka enggak. Nanti buka Pak Oktav lihat pula gitu. Intiplah sedikit kan seolah-olah baca Alkitab. Buka, tiba-tiba ada gosip baru masuk. Seru juga ini. Balas, kata aja lah gitu. Libas woi. Dengan anak muda banyak pakai kata-kata libas woi, apalagi? Salah, entah apa-apa lagi lah. Pokoknya yang saya sering lihat tuh libas woi katanya. Maksud dia mungkin cuma bereskanlah gitu kan. Kawan yang di sana pikir libas, tebas, ambil parang libas, matikan dia gitu. Iblis manfaatkan hal-hal sekecil itu. Lalu ditangkap polisi dia. Kenapa kau bunuh dia? Kawanku bilang Pak libas woi katanya. Ada kawanku lagi duduk dalam gereja, tiba-tiba balas WA, dia bilang libas woi katanya. Ku libas lah Pak. Iblis cari untung sudah. Memang kedengarannya lucu gitu ya. Tapi jangan pikir iblis nggak bisa cari untung di antara kita dengan cara seperti ini. Ya. Segala sesuatu yang terjadi, yang negatif, mau itu dalam gereja, mau itu dalam kehidupan Anda pribadi. Reaksi Anda bagaimana itu menentukan apa yang akan terjadi setelah itu. Kalau reaksi Anda positif, tenang, santai, cool, iblis tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Anda bereaksi terhadap itu secara negatif, langsung marah, langsung panas, langsung mau pukul, langsung mau hantam, maka iblis akan pakai lebih banyak lagi dari situ untuk menghancurkan apapun yang Anda pegang. Apapun yang Anda pegang. Ya kan? Memang susah untuk menaklukkan kemarahan ini. Kita diajarkan kalau marah, tarik napas dulu. Tahan 1 menit. Kapan pula kita bisa marah sambil narik napas gitu kan? Saya udah coba. Ada masalah, aku mau coba tarik napas dulu, tahan dulu gitu kan. Kayaknya nggak sempat gitu. Karena udah naik di ubun-ubun dulu gitu kan. Nggak sempat mau narik napas, saudara. Memang itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Saya lihat ada orang-orang yang bisa santai, udah dimarahin gitu kan dia bisa. Ada kawan kami kayak gitu juga. Wah, situasi sudah berat, dia bisa santai. Hehehe, nggak bisa Pak katanya. Ya dari tadi aku udah cerita panjang lebar. Dia hanya bisa jawab hehehe, nggak bisa Pak. Ya ampun. Itu pun bisa buat iblis mengambil keuntungan, saudara. Kenapa? Emosi bisa naik lagi, saudara, lihat dia. Tapi inilah yang dilakukan iblis. Supaya apa? Kenapa kita mengasihi orang? Kenapa kita mengampuni orang? Kenapa kita tunjukkan belas kasih kepada orang? Supaya iblis jangan mengambil atau beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksud iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahtera, dia curi berkat, dia curi kesehatan, dia curi semua yang ada padamu. Dia bunuh Anda,
Dia bunuh karaktermu, dia bunuh hati nurani. Dia bunuh segala sesuatu yang berkaitan dengan panggilan. Dan dia binasakan jiwamu. Sampai pada akhirnya nanti, pada hari penghakiman itu pun engkau tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ini yang iblis mau. Dia curi, dia bunuh, dia binasakan segalanya. Haleluya. Saya lanjut dulu ke ayat 12. Karena ini sangat penting, saudara. Di sini Paulus sedikit bicara tentang perjalanannya. Anda bisa lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Dia bicara tentang perjalanannya dari Makedonia kalau saya tidak salah. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah buka jalan untuk pekerjaan di sana. Setiap orang yang mau bekerja untuk Tuhan, setiap orang yang mau berjalan untuk Tuhan, melayani Tuhan, pintu pasti terbuka. Pintu pasti terbuka. Itu sebabnya Anda lihat bagaimana gereja-gereja karismatik khususnya, walaupun dimulai dengan suami, istri, anak 2 atau anak 3, itu lama-kelamaan pasti penuh. Kemarin saya melayani atau memberikan pengajaran kepada pendeta-pendeta dari satu sinode gereja yang cukup besar di Indonesia. Ada sekitar 40-an pendeta di situ. Nah, saya tunjukkan kepada mereka, saya bilang begini, perbedaan pendeta-pendeta dari kebanyakan gereja Protestan dengan gereja karismatik Pentakosta adalah apa? Gereja Protestan biasanya memulai sidang atau membuka gereja kalau sudah ada jemaat. Baru dia kumpulkan dana, lelang ini, lelang itu, kemudian bangun gereja. Tapi pendeta karismatik enggak ada jemaat buka gereja. Kenapa? Percaya Tuhan yang isi. Ya kan? Orang karismatik kan selalu gitu, orang Pentakosta begitu. Percaya aja Tuhan isi. Dan satu mahasiswa kami dari S1, S2, itu kerjanya bertani, saudara. Tapi setiap 2 tahun sekali saya dengar, lagi bangun gereja aku, Pak. Di mana? Di sini. Loh, gereja yang sana gimana? Ada, Pak, udah Tuhan isi jiwa-jiwa, katanya. Bangun lagi di sini. Iya, Pak, ada uang berkat sedikit, ku bangun langsung gereja. Gimana gerejanya? Belum lah, Pak, belum ada jiwa, katanya. 2 tahun lagi kemudian saya tanya, gimana gereja yang kedua? Wah, udah penuh jiwa-jiwa, Pak, saya lagi buka yang ketiga, katanya. Hebat juga kawan ini gitu ya. Saudara, saya percaya setiap kali Anda memulai sesuatu bersama Yesus, engkau tidak akan pernah kecewa. Amin. Karena Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Dalam perjanjian lama ada dikatakan firman Tuhan. Dia buka jalan pada saat tiada jalan. Ada lagunya itu kan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Tuhan bekerja tidak terlihat oleh kita memang. Tapi Tuhan buka jalan itu. Tuhan buka pintu itu. Yang tertutup dibukanya, yang perlu ditutup ditutupnya. Haleluya. Kenapa? Pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan pasti tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Itu yang dibilang oleh Hudson Taylor, saudara. Tuhan pasti buka jalan. Tapi ayat 13, hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Waktu dia sampai di sana, dia tidak mendapati Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia lagi. Artinya apa? Paulus katakan, saudara, melayani dalam pelayanan itu, aku tidak bisa sendiri, aku butuh saudaraku. Aku butuh Titus di sini. Tapi waktu aku datang, Titus tidak ada. Saya nggak tahu apa masalahnya. Ya, tapi pada waktu Paulus sampai, Titus tidak ada. Dalam perjanjian lama, pengkhotbah kalau saya tidak salah dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Itu sebabnya di STT juga kalau saudara PPL saya nggak pernah kirim sendiri-sendiri. Selalu saya kirim 2 atau 3 orang. Kenapa? Lebih baik 2 atau 3 orang daripada sendiri. Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkat. Iya kan? Dalam pelayanan juga seperti itu. Itu sebabnya jangan pernah melayani sendiri-sendiri. Pertama godaan besar, cobaan besar, tantangan besar. Kalau ada apa-apa pun Anda jadi sendiri juga.
Itu sebabnya belajar, saudara. Belajar bergandeng tangan bersama Yesus dan belajar teamwork. Ini Paulus bicara tentang teamwork ini. Makanya saya kadang-kadang lihat saudara yang misalnya di asrama atau di STT, yang kerja, kau yang piket, saya nggak piket, aku nggak peduli gitu kan. Saya lihat orang-orang begini, ini nggak akan bisa masuk ke ladang misi. Nggak akan bisa. Karena apa? Dia hanya mengandalkan, ya giliranmu kaulah yang kerja. Anda kalau mau lihat satu pelayanan maju, Anda harus teamwork. Anda harus bergandeng tangan. Itu sebabnya masalah bisa terjadi dalam gereja. Dalam Korintus ini. Kenapa? Teamworknya nggak ada, teamworknya lemah. Nggak ada Paulus, hancurlah gereja itu. Ya kan? Nggak ada Paulus, gosip menyebar, perpecahan terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam gereja. Kenapa? Yang lain merasa nggak ada Paulus, aku pemimpin di sini, aku pemimpin. Semua mau jadi pemimpin. Semua cari grup-grupnya. Oh kau yang nggak cocok sama Paulus, sini sama aku. Kau yang cocok dengan ajaran ini, ayo gabung aku, karena aku pengajar ajaran ini. Kau yang nggak cocok pengajaran yang ini, ayo gabung sama aku, karena aku mengajarkan seperti ini. Nah ini saudara masalahnya. Gak ada timbul. Dan ini terjadi dalam gereja-gereja masa kini. Nggak cocok pelayanan ini, nggak cocok pengajaran ini, yang nggak cocok pemahaman ini, nggak cocok sama orangnya yang ini. Ya ayo gabung-gabung, kita buka gereja lagi. Itu sebabnya bisa dipastikan di banyak daerah-daerah kantong-kantong Kristen khususnya. Pertumbuhan kekristenan tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Gereja di mana-mana kok Pak? Iya gereja di mana-mana, tapi hasilnya dari mana? Perpindahan dari jemaat-jemaat yang lain. Ya kan? Perpindahan dari jemaat-jemaat yang lain. Ada jemaat yang sedikit, pindah ke jemaat yang banyak. Jemaat yang banyak, pindah ke jemaat yang kecil-kecil, yang pecah-pecah tadi baru dibuka, pindah. Ini yang terjadi. Karena itu, Paulus minta diri. Dan berangkat ke Makedonia. Mungkin untuk menjemput Titus pada waktu itu. Tapi syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Pasti di sini dia udah berjalan bersama Titus. Ya. Dan itu sebabnya yang 14 dia katakan syukur kepada Tuhan. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Karena kalau satu mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000. Saudara lihat hukumnya. Satu kalahkan 1.000, dua harusnya kan 2.000. Tapi enggak. Firman Tuhan katakan satu mengalahkan 1.000, tapi dua mengalahkan 10.000. Itu sebabnya saudara berdoa. Kalau Anda berdoa, sekali-sekali setiap pagi, mungkin secara pribadi Anda punya satu. Tapi ada waktu di mana kita berkumpul seperti ini. Kenapa? Satu mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000. Kalau kita lebih dari 20 orang di sini mengalahkan berapa lagi? Kenapa? Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Dan perhatikan ini. Kalau engkau berjalan bersama Kristus, dia akan membawa engkau kepada jalan kemenangannya. Bukan hanya dia tunjukkan jalan, tapi engkau dibawa kepada jalan kemenangannya. Ini yang Paulus katakan, Paulus alami. Dan ini yang kami alami juga. Haleluya. Di saat kita berjalan bersama Yesus, kemenangan terjadi di sini. Amin. Karena apa? Bersama Yesus. Karena engkau bersama Yesus, kemenangan pasti terjadi. Engkau tidak sendiri. Karena apa? Dengan perantaran kami, lihat saudara, kalau engkau berjalan dengan Yesus, bersama engkau, melalui engkau, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia kemana-mana. Haleluya. Anda beritakan di tempat yang kecil seperti ini. Tapi ini masuk ke tempat-tempat yang besar. Ke tempat-tempat yang tidak terpikirkan oleh Anda. Ke daerah-daerah yang tidak terpikirkan oleh Anda. Ke negara-negara yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Kenapa? Karena aku menyebarkan keharuman itu. Haleluya.
Karena itu saya bilang kepada saudara, belajar tebarkan keharuman. Jangan tebarkan perpecahan. Jangan tebarkan masalah. Jangan tebarkan persoalan. Tapi tebarkan keharuman itu. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau bawa Yesus, keharuman itu akan dicium. Amin. Keharuman itu akan dicium. Di mana-mana. Sebab bagi Tuhan kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi Tuhan. Kami itu bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda bawa Yesus, Anda itu bau yang harum di tengah-tengah orang yang akan diselamatkan. Walaupun mungkin saking capeknya bau ketek luar biasa, jalan keringat-keringat gitu kan. Tapi pada waktu Anda bawa Yesus kepada orang itu, bau yang ada bukan bau ketek lagi, tapi haruman di depan Tuhan. Amen. Jadi jangan kalau Tuhan bilang beritakan Injil, kurang enak bauku. Kalau memang itu satu-satunya kesempatan orang mendengarkan Injil, sampaikan. Anda sendiri adalah harum-haruman itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini dia. Bagi Tuhan, engkau adalah bau yang harum dari Kristus. Orang melihat Kristus dalam. Orang mencium kehadiran Kristus dalam hidup. Orang merasakan Kristus dalam hidup. Haleluya. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Kemanapun ku berada, ku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan engkau bersinar. Tuhan inginkan keharuman itu dirasakan oleh orang lain. Amin. Karena engkau adalah bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Bukan bau kematian. Tapi bagi orang yang binasa, ini makanya orang bagi yang terakhir, siapa yang terakhir? Ayat 15 bicara tentang di antara mereka yang binasa, bagi orang yang menolak, bagi orang yang tidak percaya, kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Bagi orang yang keras hati, bagi orang yang tidak bertobat, kami ini bau kematian. Kenapa? Dia merasa jalannya ditutup-tutupin. Ya kan? Paulus pernah menyampaikan firman Tuhan pada waktu dia berjalan di sebuah jalan di Yunani. Lalu kemudian Allah ada ahli-ahli nujum dan anak-anaknya menunjuk kepada Paulus sambil berjalan. Dia bilang, oh ini hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Ahli nujum. Mungkin kalau kita, oh bangga kali gitu kan, ada dukun bilang, oh ini hamba Tuhan yang asli ini, hamba Tuhan yang sejati ini. Oh bangga kali gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama rohnya Paulus tidak tenang, saudara. Apa yang terjadi? Paulus mengusir roh tenung dari orang itu. Dan seketika roh itu hilang dari orang itu. Betul kan? Bagi orang terakhir, kita bau kematian yang mematikan. Apa yang terjadi setelah orang itu kehilangan roh tenung? Dia nggak bisa menenung lagi. Dia nggak bisa meramal masa depan orang lagi. Ternyata dia punya bos. Dan setiap kali dia meramal, bosnya dapat uang dari hasil ramalan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah dia diusir roh tenungnya, bosnya nggak punya uang masuk lagi. Bau kematian bagi bosnya. Ya kan? Oh, bagi sebagian orang, kami adalah bau kematian yang mematikan. Itu sebabnya di Indonesia ini nggak gampang mendirikan gereja, saudara.
Karena bagi sebagian orang, kalau Anda melihat gereja, bau kematian yang mematikan. Takut dia jemaatnya pindah ke tempat kita. Ya kan? Takut dia dari rumah ibadah, dia pindah ke rumah ibadah kita. Bau kematian. Saya pernah bilang itu di hadapan orang-orang itu semua. Kami di mana-mana lihat rumah ibadah kalian, nggak takut kami anak-anak masuk ke agama kalian. Tapi kalian baru dengar gereja aja, kalian ketakutan. Kalian ketakutan, kenapa? Dia tahu kita adalah bau yang harum dari Kristus itu. Amin. Karena di mana ada roh Kristus, di situ ada kehidupan. Di mana ada roh Kristus, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada kelepasan. Bukti. Terbukti, saudara. Padahal mereka banyak, tapi takut dengan gereja. Takut dengan gereja. Kenapa? Bagi sebagian orang, kami adalah bau kematian yang mematikan. Habis jobnya kalau gereja di mana-mana muncul. Iya kan? Siapa lagi yang mau datang ke rumah ibadah kami katanya. Semua ke gereja jadinya. Habis job, gak ada job. Itu sebabnya bagi sebagian orang, kami ini bau yang mematikan. Walaupun bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Dalam bahasa aslinya dikatakan, siapakah yang layak melakukannya? Pekerjaannya berat, tapi dampaknya besar. Ya kan? Gak gampang jadi pendeta. Gak dapat gaji, tapi diharap bermurah hati. Ya kan? Pendeta, wah kalau dia nggak beri duluan macam mana dia pendeta, padahal nggak ada gajinya gitu kan. Tapi dilihat dulu, pendeta kasih berapa woi. Kalau pendeta nggak kasih janji iman, kita nggak usah kasih. Padahal pendeta nggak pernah dikasih gaji gitu kan. Tapi ini beratnya jadi pendeta. Ya kan? Siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Amin. Hanya sedikit yang terpilih. Kenapa? Banyak orang kalau nggak ada gaji nggak akan pernah melayani dengan benar. Kemarin saya bicara di hadapan pendeta-pendeta ya, di salah satu sinode. Yang hadir sekitar 40. Tapi saya dengar di situ. Ada 296 antrian jadi pendeta di sinode itu. Dan dari 296 ini yang diterima hanya 20. Nah, gereja sanggupnya 20. Berarti dari 296 ini, 276 tidak terpakai. Saya bilang kepada para pendeta yang hadir, karena yang saya layani senior-senior. Saya bilang, saya bertanya kepada saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kalau Anda tidak dapat gaji, maukah Anda tetap melayani Tuhan? Anak-anak kita yang 276 itu tanpa gaji, mau nggak melayani Tuhan? Kalau ada di antara mereka yang mau panggil mereka, terima mereka, kirim mereka. Haleluya. Panggil mereka, saya bilang. Jangan patahkan semangat mereka. Tapi sayangnya, mereka bilang, iya Pak, justru karena tahu di sini bergaji Pak, makanya ngantri orang di sini melamarnya. Ya ampun, inilah dia. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saya harap mahasiswa alumni STT Misi William Carey nanti. Jangan kalau engkau nggak dapat gaji, engkau tidak mau melayani Tuhan. Jangan kalau engkau nggak dapat tunjangan, engkau nggak mau melayani Tuhan. Wah, aku mau ke Papua. Kenapa? Dengar dia di Papua, Bang Evan dapat uang, dapat gaji, Kak Lia dapat gaji, Kak Petra dapat gaji, gitu kan. Aku pun maulah kayak gitu, daripada aku nganggur Pak, entah kemana-mana gitu kan. Jangan. Kalau Anda berpikiran seperti itu, Anda keliru. Anda keliru. Sebab, ayat 17, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Kami melayani bukan untuk uang, kami nggak cari untung dari firman Tuhan.
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Tuhan dan di hadapan. Itu sebabnya saya berani khotbah tentang sesuatu yang bagi gereja-gereja tertentu, apa? Jangan khotbah di sini. Dalam hati saya, kalaupun ini terakhir kali aku khotbah di situ, puji Tuhan udah aku sampaikan itu. Dan kadang saya berani bilang, udah Pak, jangan undang saya lagi ya. Jangan undang saya lagi. Kenapa? Kalau Anda membatasi saya berkhotbah, jangan pernah undang saya lagi. Kenapa? Saya harus sampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Maka firman Tuhan katakan, tegur yang salah. Nasihatkan mereka dengan segala ketulusan. Tegur mereka yang salah. Bawa mereka ke jalan yang benar. Bawa mereka balik. Amin. Kalau motivasi mudah salah, balik kepada Tuhan. Haleluya. Jangan jadi sama dengan orang lain yang cari keuntungan dari firman Tuhan. Yang cari keuntungan dari gereja. Banyak saudara. Banyak orang yang cari untung dari gereja. Iya kan? Banyak. Kenapa dia mau bergabung di gereja? Kenapa masuk WhatsApp grup gereja? Iya Pak, biar sekalian jualan. Karena dia dagang online. Kadang-kadang penting juga, saya ada grup-grup tertentu yang saya masuk tiba-tiba. Lah ini kok grupnya ini kok jualan gitu. Ada yang masukkan jualan mobil, mau beli mobil enggak? Harga sekian, promosinya. Ada aja saudara, ada aja. Saya puji Tuhan di grup kita nggak ada. Di grup gereja kita nggak ada yang gitu-gitu. Ya kan? Semua udah belajar taat. Tapi kalau di grup-grup lain, saudara banyak. Ini Anda akan temukan di banyak tempat. Kenapa? Dalam segala sesuatu, bahkan dalam Tuhan, dia mencari keuntungan. Ini yang dibilang Martin Luther. Martin Luther pernah katakan itu. Dia bilang hakikat dosa adalah manusia mencari keuntungan di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam Tuhan. Bahkan dalam Tuhan dia cari untung. Ada gereja-gereja tertentu yang kalau saya bilang itu sesat. Tapi spirit penginjilannya luar biasa. Ada sebagian orang bilang dia, wah Pak kalau menginjil dapat uang mereka. Lepas dari semua itu. Jadi saya lihat mereka roh penginjilannya luar biasa. Saya tahu ada seorang yang tinggalkan pekerjaan di satu perusahaan besar hanya untuk pergi dari rumah ke rumah memberitakan Injil. Dengan versi mereka. Saksi Jehova. Pergi dari rumah ke rumah. Saya jumpa dia di Nissan pada waktu itu saya punya mobil Nissan lagi servis. Saya tanya sama kawan saya, dia tegur bicara lama. Kawan saya ini bilang, Bapak tahu siapa itu? Dia bekas manajer di satu perusahaan besar. Sekarang jual apa? Dia jual susu kedelai untuk penghidupan dia. Saya bilang, Pak, kok bisa begitu? Bagi saya Pak, yang penting saya ceritakan nama Bapak. Waduh, saya bilang, wah luar biasa. Sayang sekali. Barang siapa yang tidak punya anak, ya tidak punya hidup. Kasih Jawa tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Roh penginjilan luar biasa. Tapi sayang sekali. Mereka menginjil tanpa sadar, tanpa tahu. Oh, tanpa Yesus, mereka binasa. Sebabnya saya ingatkan saudara. Mari. Ada seorang teman kami pernah berdoa begini. Tuhan, berikan aku otak orang Lutheran. Mulut mulut orang baptis atau apa itu. Roh orang Pentakosta, kaki saksi Jehova, dan tangan Mormon. Lengkap kali doa kau, gue bilang. Kenapa? Orang Lutheran pandai, saudara, berteologi jago. Tapi Anda perlu roh orang Pentakosta. Orang Pentakosta kadang berapi-api, tapi yang di sini kurang juga.
Tapi kalau orang baptis jago bicara. Billy Graham pembicara luar biasa. Banyak presiden-presiden Amerika itu juga mantan guru sekolah minggu dan dari gereja baptis. Tapi kaki saksi Jehova yang mau jalan kemana-mana memberitakan Injil. Tangan orang Mormon. Mormon paling gampang membantu orang. Kalau ada kendala, ada masalah, mereka turun dengan helikopter bantu di mana-mana. Saya ingat kami pernah membantu orang-orang yang baru letusan Gunung Merapi di Jogja sana, di Jawa Tengah. Saya pergi setelah beberapa lama kami pergi membantu di sana. Saudara, saya dengar kabar, sebelum kami datang, orang Mormon sudah naik helikopter lemparkan bahan-bahan bantuan mereka dari helikopter. Saya pernah jumpa dengan sekjennya langsung. Saya bilang sama dia, sayang ya Pak, saya bilang. Andaikan kita bisa sama-sama mengaku satu pengakuan iman. Haleluya. Saudara, mari punya hati seperti Yesus. Supaya kita menjadi harum-haruman yang keluar dan menjangkau orang lain. Amin. Haleluya. Jangan jadi orang yang keras hati, yang tidak mau bertobat. Tapi jadilah orang yang lunak, yang lembut hati. Yang siap bertobat, yang siap ditegur oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mengerti maksud-maksud murni atas perintah Tuhan di hadapan kita. Haleluya. Jangan cari keuntungan dari firman Tuhan. Tapi biarlah dalam Kristus engkau berbicara sebagaimana semestinya. Dengan maksud-maksud murni. Jangan ada maksud lain. Jangan ada motivasi lain di belakangmu. Atas perintah Tuhan dan di hadapan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang taat. Yang mau belajar. Mau dengar-dengar. Yang mau menghormati orang-orang yang Tuhan letakkan. Tuhan percayakan atas kami. Mau menghargai panggilan Tuhan atas orang itu. Yang tidak menghakimi orang yang bersalah. Dan terus menghakimi dia. Tapi jadikan kami orang-orang yang mau membawa, menuntun orang itu kepada kebenaran firman. Dan pada waktu orang itu sudah bertobat, jadikan kami orang-orang yang mampu mengasihi orang itu. Agar dia kembali kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.